Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, senang sekali kalau saat ini kita boleh berjumpa bersama-sama dalam program bagaimana kita boleh sekali lagi merenungkan belajar kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan terambil dari Kejadian pasalnya yang ke-11, ayat yang ke-27 sampai 32. Di sana dikatakan demikian. Inilah keturunan Tera. Tera memperanakan Abram, Nahor, dan Haran. Dan Haran memperanakan Lot. Ketika Terah ayahnya masih hidup, matilah Haran di negeri kelahirannya di Ur-Kasdim. Abram dan Nahor kedua-duanya kawin. Nama istri Abram ialah Sarai, dan nama istri Nahor ialah Milkah, anak Haran, ayah Milkah dan Yiska. Sarai itu mandul, tidak mempunyai anak. Lalu Terah membawa Abram, anaknya serta cucunya Lot, yaitu anak Haran, dan Sarai menantunya istri Abram, anaknya. Ia berangkat bersama-sama dengan mereka dari Ur-Kasdim untuk pergi ke tanah Kanaan. Lalu sampailah mereka ke Haran dan menetap di sana. Umur Terah ada 205 tahun, lalu ia mati di Haran. Saudara-saudara, sebagai manusia, kita hidup di dalam dunia ini tentu kita memiliki harapan. Tentu kita memiliki cita-cita, keinginan yang kita capai. Dan kita berharap apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan itu tentu dapat terjadi. Tapi kita tahu bersama-sama juga bagaimana ceritanya tidak selalu seperti itu. Kita hidup dalam dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Sehingga ada banyak hal yang kita mau, tapi tidak terjadi. Ada banyak hal yang kita inginkan, tapi yang terjadi sebaliknya, hal yang tidak kita inginkan. Tapi ketika kita hidup sebagai seorang anak Tuhan yang sudah ditebus, maka kita percaya di dalam Kristus apapun yang terjadi, itu pasti demi kebaikan kita. Karena baiknya bukan kalau kondisinya sesuai dengan harapan kita. Baiknya adalah karena Yesus selalu bersama dengan setiap hari kita. Dan ini juga yang terjadi dalam kehidupan Abraham. Seringkali ketika kita mendengarkan kisah tentang Abraham, selalu dimulai dari Kejadian pasalnya yang ke-12. Bagaimana Allah memanggil Abraham, kemudian memberikan perintah, memberikan janji. Tapi saya ingin mengajak kita mundur sedikit terlebih dahulu, yaitu melihat silsilah dari Abraham. Siapa orang tuanya, siapa saudara-saudaranya, dan apa yang penulis kitab Kejadian catat mengenai Abraham ini. Di ayat yang ke-30 dikatakan, Sarai itu mandul, tidak mempunyai anak. Menurut standar kehidupan pada waktu itu, maka tidak mempunyai anak itu merupakan hal yang memalukan. Kenapa? Karena mempunyai anak yang pertama itu adalah tanda di mana orang Israel akan memiliki keturunan yang meneruskan nama mereka di dalam keluarganya itu. Lalu yang kedua, memiliki anak itu berarti Allah memberkati mereka. Kalau mandul berarti Allah tidak memberkati. Allah berarti tidak berkenan kepada kehidupan orang tersebut. Tapi di sini kita melihat bagaimana Sarai itu pada akhirnya menjadi istrinya Abraham, ibu segala bangsa. Dan kita tahu bersama-sama melalui catatan ini, penulis kitab Kejadian ingin mengingatkan kita bahwa apa yang terjadi sekarang mungkin tidak sesuai dengan keinginannya kita. Tapi apa yang tidak sesuai dengan keinginannya kita di dalam Kristus, itu dapat mengerjakan suatu pekerjaan yang tidak pernah kita pikirkan. Dan ini ya yang kita lihat dalam kehidupan Abraham, proses yang Tuhan izinkan. Bagaimana di sini kita melihat sebelum Tuhan menjanjikan tanah Kanaan, ternyata Abraham bersama keluarga ini sudah pergi menuju ke tanah Kanaan. Kalau kita lihat di ayat yang ke-31, tapi berhenti sampai di Haran. Jadi di Haran mereka berhenti dan tidak melanjutkan ke tanah Kanaan itu. Dan di mana kita berada saat ini? Mungkin kita sudah berada di zona nyaman. Nanti ketika seperti Allah berkata kepada Abraham, keluar, pergi. Kalau Tuhan menginginkan kita keluar dari zona nyaman kita, maka kita perlu belajar untuk taat. Mungkin tidak enak, tapi kita yakin dan percaya. Perjalanan itu enaknya itu bukan kalau perjalanannya itu rata, tidak ada tantangan, tidak ada halangan. Tapi perjalanan itu menjadi suatu hal yang menyenangkan ketika kita menjalaninya bersama dengan Yesus Kristus. Dan Yesus Kristus tidak akan pernah meninggalkan setiap dari kita. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini mengingatkan kita untuk terus berjalan bersama dengan Yesus selama kehidupan kita hari ini, sepanjang hidup kita. Amin. Mari kita berdoa.
Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Kiranya dalam perjalanan hidup kami senantiasa dapat terus berjalan bersama dengan-Mu, karena kami tahu Engkau tidak pernah meninggalkan kami, dan biarlah Engkau yang terus memegang tangan kami. Dan kami percaya kalau Engkau memegang tangan kami, apapun yang terjadi, meskipun mungkin dalam kacamata kami itu tidak menyenangkan, kami percaya semuanya akan baik-baik saja. Dan hidup kami akan terus berjalan sesuai dengan rencana-Mu yang indah dan baik bagi kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.